Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan suatu metode, yaitu metode estimation regression linear berdasarkan data yang kami miliki. Pertama-tama sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya pribadi Fadila Aditya Ahmad, selanjutnya ada Ahmad Arif Maulana, ada Bima Haikal Akbar, ada M. Irfan Nabil, dan Muhammad Ferdi Maulana, dan juga Muhammad Haris Fadila. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan awal. Silakan selanjutnya untuk dilanjutkan oleh Ahmad Arif Maulana. Oke, terima kasih. Apa itu linear regression? Linear regression atau regresi linear adalah metode analisis data yang digunakan untuk prediksi nilai yang belum diketahui atau bebas, dengan memanfaatkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan memiliki hubungan yang terkait. Secara matematis, metode ini memodelkan variabel dependen dengan variabel independen dalam bentuk persamaan linear. Tapi dalam machine learning, algoritma menganalisis set data besar untuk menghitung persamaan regresi linear. Temuan data melatih algoritma ini pada data yang sudah ada, lalu menggunakannya untuk prediksi nilai yang belum diketahui. Analisis regresi linear seringkali perlu dimodifikasi atau disesuaikan secara matematis. Jenis linear regression ada dua. Pertama yaitu simple linear regression, lalu ada juga yang namanya multiple linear regression. Selanjutnya akan dilanjutkan, saya kembalikan ke oleh moderator. Oke, selanjutnya silakan Ferdi untuk dilanjutkan. Simple regresi linear. Regresi linear adalah sebuah teknik permodelan yang menghubungkan suatu variabel dependen dengan suatu variabel independen. Bentuk paling dasar dari regresi linear adalah regresi linear sederhana, yang hanya menggunakan satu variabel independen. Sederhananya, simple regression linear adalah sebuah teknik pemodelan statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen, Y, variabel yang ingin kita prediksi atau jelaskan, variabel independen, X, variabel yang kita gunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen. Persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B X, yang dimana keterangannya Y variabel response atau variabel akibat, kemudian X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A konstanta, dan B koefisien regresi. Tujuan regresi linear sederhana. Tujuannya yaitu memprediksi nilai Y. Dengan mengetahui nilai X, kita dapat menggunakan persamaan regresi untuk memprediksi nilai Y yang diharapkan. Lalu, memahami hubungan antara X dan Y. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Lalu selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh Irfan Nabil. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada multiple linear regression. Multiple linear regression atau regresi berganda adalah teknik statistik yang menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dan menggunakan informasi tersebut untuk memperkirakan nilai variabel dependen. Dalam regresi berganda, tujuannya adalah untuk mengembangkan model yang menggambarkan sebuah variabel dependen Y terhadap lebih dari satu variabel independen. Regresi linear berganda sebenarnya sama dengan regresi sederhana, hanya variabel bebasnya independen lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Di sini dalam keterangan rumusnya adalah Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat dependen, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen, A0 sebagai konstanta, A1, A2 sebagai koefisien regresi. Oke, selanjutnya memasuki demonstrasi dari program yang kami miliki. Saya serahkan kepada Haris dan Bima.
Saya persilakan. Berikut merupakan demonstrasi dari metode estimation regression linear menggunakan dataset yang kami dapatkan. Baik, langsung ke programnya. Kami menggunakan beberapa library Python untuk manipulasi data dan visualisasi data serta untuk machine learning. Library tersebut meliputi NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk manipulasi data dalam bentuk tabel, Matplotlib untuk visualisasi data, dan Sklearn untuk pembagian data menjadi data latih dan uji. Selanjutnya adalah membaca data menggunakan file CSV, yaitu nama file CSV yang berisi dataset. Selanjutnya PD read CSV, yaitu membaca file CSV dan memuatnya ke dalam data frame. UseCalls hanya memuat kolom yang dipilih, yaitu usia, status, kelamin, kepemilikan mobil, pendapatan tahunan, dan beli mobil. Selanjutnya adalah menampilkan 5 baris pertama dari data frame menggunakan perintah dfhead. Selanjutnya adalah menampilkan dimensi data frame menggunakan dfshape. Berikutnya adalah penjelasan kolom. Yang pertama adalah usia, yaitu umur calon pembeli mobil. Status adalah status perkawinan calon pembeli mobil. Kelamin adalah jenis kelamin calon pembeli mobil. KM adalah kepemilikan mobil. PT adalah pendapatan tahunan. BM adalah apakah calon pembeli membeli mobil atau tidak. Selanjutnya adalah menghitung banyak data setiap kolom menggunakan perintah dfinfo, yaitu menampilkan informasi ringkas tentang data frame termasuk jumlah non-null, entries, dan tipe data setiap kolom. Selanjutnya adalah mendeskripsikan data menggunakan perintah dfdescribe, yaitu menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik dalam data frame. Berikutnya adalah mengecek data null menggunakan perintah dfisNull_sum, itu menampilkan jumlah nilai nol di setiap kolom dalam data frame. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haris. Baik, saya Muhammad Haris Fadila akan melanjutkan demonstrasi kode program dari Bima Hacker Akbar. Nah, setelah data dipastikan tidak ada nol, lalu berikutnya di sini akan disajikan data tersebut berupa diagram batang setiap kolom, seperti diagram batang kolom usia, status, kelamin, kepemilikan mobil, pendapatan tahunan, dan beli mobil. Kemudian di sini adalah proses pembuatan dataset, data trading dan testing, yang dimana data testingnya itu ada sebesar 0,6 atau 60%, sedangkan data testingnya adalah 40% dengan random state 4. Setelah itu akan didapatkan tingkat keakurasian prediksi sebesar 0,61 atau dalam persen itu sekitar 61%. Lalu di sini akan dicoba untuk menentukan sebuah prediksi beli mobil dengan kriteria berikut. Misalkan ada usianya adalah remaja dengan indeksnya 1, kemudian statusnya single dengan indeksnya 0, kelaminnya adalah pria dengan indeksnya 0, kepemilikan mobil belum memiliki mobil dengan indeksnya 0, pendapatan per tahun sangat tinggi dengan indeksnya 3. Lalu di sini akan dicoba untuk melakukan prediksi dengan kasus tersebut dengan menginputkan data tadi dan didapatkan nilainya adalah 1, yang berarti membeli mobil. Demikian demonstrasi coding yang saya sampaikan. Untuk penutup saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Sekian dari presentasi dan juga demonstrasi program yang kita sudah jalankan. Saya akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.